Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Trisandi Raharjo, NRP 62 dari kelas Teknik Otomasi 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tutorial untuk menyelesaikan sebuah persoalan dari rangkaian elektropneumatik yang mempunyai sequence C+, A+, C-min, B+, B-min, dan A-min menggunakan software FluidSim. Sebelum kita memulai tutorial pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan ucapan basmalah terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya membutuhkan double acting cylinder. Lalu sebagai pengendalinya saya membutuhkan valve 5/2 seperti ini. Kemudian sebagai pensuplai udaranya kita tentunya membutuhkan kompresor ya. Lalu memberikannya air service seperti ini. Kita sambungkan saja langsung kompresor dan air service-nya. Kita sambungkan ke pin 1 atau pin input dari valve 5/2. Lalu untuk pin 4 dan 2-nya langsung kita sambungkan saja menuju pistonnya. Seperti ini. Lalu untuk sebagai tambahan, sebagai indikator pergerakan maju atau mundurnya piston, saya menggunakan distance rule, di mana distance rule di sini mempunyai dua pengaturan ya. Ada A0 dan A1, di mana A0 ini merupakan kondisi ketika piston mengalami mundur maksimum. Sedangkan A1 merupakan kondisi ketika piston maju maksimum. Oleh karena itu, saya memberikan nilai jarak yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti itu. Lalu untuk pelabelannya kita beri label A1.0 untuk piston 1 atau piston A. Lalu untuk pembuangannya saya menggunakan pembuangan yang berfilter seperti ini pada pin 5 dan 3-nya. Sama kita gunakan agar tidak terjadi open rangkaian atau tidak terjadi pembuangan udara yang sia-sia seperti itu. Lalu karena kita menggunakan rangkaian elektropneumatik, otomatis untuk valve-nya kita harus menggunakan pengendali elektrikal. Di sini saya memanfaatkan kinerja dari solenoid seperti itu. Kita letakkan di sebelah kiri dan kanannya. Lalu untuk penamaannya saya kasih nama Y1 untuk valve sebelah kiri. Solenoidnya kita beri Y2 yang sebelah kanan. Seperti ini. Karena kita masih membutuhkan dua lagi untuk mempersingkat waktu, saya copy paste saja. Lalu labelnya saya rubah menjadi B2.0. Seperti ini. Kemudian juga distance rule-nya juga sama, namun hanya labelnya saja yang dirubah. Untuk nilai jaraknya tetap sama. Dan jangan lupa juga solenoid yang terpasang pada valve-nya kita rubah namanya. Lalu untuk yang sebelah kanan juga harus dirubah ya. Biasanya saya menggunakan pelabelan yang continue ya, agar tidak terjadi error pada saat disimulasikan, atau lebih singkatnya untuk meminimalisir sebuah kesalahan seperti itu. Kita sambungkan saja pin 1 menuju jalur udara dari kompresor. Lalu untuk yang piston yang ketiga, kita cukup rubah labelnya saja menjadi C3.0. Lalu kita rubah juga distance rule-nya menjadi C0 dan C1 seperti ini. Kita rubah juga solenoidnya, yaitu karena ini continue berarti sebelah kirinya Y5 dan sebelah kanannya Y6. Lalu pin inputnya atau pin satunya ini kita sambungkan saja langsung menuju kompresor. Seperti ini. Ini merupakan rangkaian piston dan valve nomor 2 ya, di mana
Valve 5/2 sendiri digunakan untuk sebagai pengendali dari piston yang dirangkai di atasnya. Seperti itu. Lalu karena ini merupakan elektropneumatik, saya membutuhkan powernya, power supply sebesar 24 volt dan 0 voltnya karena ini merupakan DC ya. Pasti kalau ada plus pasti harus ada min karena harus ada beda polaritas agar timbul arus listrik seperti itu. Lalu yang pertama saya membutuhkan push button sebagai tombol aktivasi. Kita letakkan di sini, kita beri labelnya start sesuai dengan fungsinya ya untuk menyalakan atau mengaktifkan rangkaiannya. Kita sambung saja pin 3 dengan power supply. Kemudian kita beri relay di sini. Relay di sini untuk labelnya yaitu K1. Sambungnya A2 menuju 0 volt seperti ini. Lalu agar kita tidak repot-repot menekan terus-menerus tombol push buttonnya, kita membutuhkan rangkaian pengganti yaitu rangkaian interlocknya ya. Dengan labelnya sesuai dengan kontaktor yang kita pasang sebelumnya yaitu K1. Lalu kita sambungkan pin 3 menuju power supply 24 volt. Lalu kita sambungkan K1 di bawah pin 4. Ini merupakan rangkaian pengunci dari push button ya. Jadi ketika push buttonnya dilepas, otomatis arusnya akan masih mengalir. Asalkan kita harus menekan terlebih dahulu seperti itu. Lalu di sini saya membutuhkan switch baru. Kita letakkan saja di sini agak berjauhan. Untuk labelnya kita beri label K1. Lalu selanjutnya saya membutuhkan switch NC ya, kontak bantu NC dari switch roll switch tentunya. Karena kita menggunakan sensor roll switch, kita pilih opsi yang switch with roll. Seperti ini. Kita rangkai secara seri. Kemudian saya beri solenoid valve-nya. Pelabelannya tentunya menggunakan label Y5. Lalu kita sambungkan saja pin 3 menuju sumber 24 volt seperti ini. Lalu juga Y5 kita sambungkan ke sumber 0 volt seperti ini ya. Lalu selanjutnya saya membutuhkan switch NO atau di pneumatik disebut mix switch ya di aplikasi kali ini. Kita beri pelabelan C1 dengan opsi switch with roll. Kita rangkai di bawah K1. Lalu kita beri solenoid valve-nya. Ini dia solenoid valve. Lalu kita beri pelabelannya yaitu Y1 seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya juga membutuhkan lagi kontak NO yang diberi label A1 yang digunakan sebagai roll switch ya ini. Kita sambungkan saja seperti di sebelahnya sebagai kendali dari solenoid valve Y6. Kita sambungkan saja. Sepertinya terlalu mepet, kita geser saja. Seperti ini. Kita beri sumber 0 volt. Lalu selanjutnya kita membutuhkan pemutusan rangkaian atau pemutusan arus listrik pada K1 karena di sini di sequence yang kita bahas ini terdapat dua sequence yang saling
berdampingan ya, yaitu P plus dan P min. Jikalau ini dibiarkan secara bekerja bersamaan, maka akan terjadi arus yang bentrok, sehingga nanti valve di sini tidak akan bekerja, atau tetap bekerja hanya satu solenoid saja. Tidak bisa dua-duanya bekerja, tidak bisa. Oleh karena itu, saya membutuhkan break switch. Kita letakkan di sini, kita hapus dulu. Seperti ini. Untuk labelnya, karena kita menggunakan dua kontaktor, berarti untuk yang kedua kita beri nama K2. Lalu sekarang tombol aktivasinya yang memanfaatkan roll switch B1 ya, sebagai tombol startnya. Kita sambungkan saja ke sumber, lalu kita beri relay. Tentunya kita beri relay dengan label K2. Seperti ini. Ya. Lalu di sini jangan lupa kita juga membutuhkan rangkaian pengganti ya, agar kita tidak capek-capek untuk menekan seperti itu secara singkatnya. Kita beri label K2. Katakan seperti ini. Selanjutnya kita masih membutuhkan kontrol lagi ya, untuk pentrigger solenoid valve Y3-nya.